Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam rangka ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abang Fikri. Ya, hari ini yang akan saya bahas surat Al-Furqan ayat 41 dengan 42. Ya, maka pada saudara Hafid kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'auka in yattahidunaka illa huzwan ahada ladzi ba'asallahu rasulan in kada layudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawnal adaba man adallu sabilan. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan dua ayat tersebut. Maka sekarang akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan pengajian saya ini mendapatkan ridho dari Allah. Ya, saya bacakan ayatnya tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan ahadzal ladzi ba'asallahu rasulan. Ya. Wau di sini wau litartib biasa. Apa maksudnya ini? Ya, selanjutnya, ayat selanjutnya. Wa idza ini dzoro, ya. Ro'auka, ro'au ini fi'il mati dengan dhamir hum. Sebetulnya ini ada alif di sini. Ya, ini yang menunjukkan dhamirnya itu hum. Nah, karena ini beridhofah dengan huruf kaf, dhamir kaf, kaf ini, maka alifnya dibuang. Nah, ro'auka iyattakhizunaka. In di sini nafi, apa mana yang menunjukkan nafinya? Karena ada ilah ini. Ya, kalau tidak ada ilah, ini bisa menjadi insartiyah, in mukhaffafa bi anna, bi inna, ya, kalau tidak ada ilah. Karena ada ilah ini menjadi innafi. Awas. Karena ini fi'il mudhari'nya marfu, ya, yattakhizunaka. Nah, marfu'nya ini nun ini, fathah itu. Makanya itu harus hati-hati. Kalau nun pada fi'il mudhari' ini harokatnya fathah, ini menunjukkan marfu, dia tanda rofanya nun fathah ini. Kalau nun pada fi'il mudhari'nya nunnya kasroh, ini harus dibaca. Berarti nunnya nun wikoya. Ya, itu sering saya jelaskan seperti itu. Jadi apabila mereka itu melihat Muhammad, kafnya ini kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak, ya, mereka tidak mengambil atau menjadikan kaf ini kembali ke kafnya ini, ya, kembali ke ini, kembali ke Rasulullah itu, ya.
apabila mereka itu melihat Muhammad, nah, gitu ya, mereka itu tidak menjadikan Muhammad, nah gitu, kecuali huzuan, ejekan. Nah, jadi kalau dia tuh melihat Rasulullah ya, berceramah, memberi nasihat, itu orang-orang yang kafir itu, ya, mereka itu orang-orang kafir. Ya, domir ya ini dan waunun ini menunjukkan domir hum, mereka itu menjadikan kamu Muhammad suatu ejekan, cemoan. Nah, gitu. Jadi kalau mereka tuh melihat Rasulullah berceramah, taruhlah memberi nasihat, setelah ayat itu turun, dia tuh itu dianggap itu suatu ejekan, mengejek lah. Nah, itu. Ahadza ladzi ba'atsallahu rasulan. Lah inilah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang ini. Nah, apakah ini yang Allah utus sebagai rasul? Nah, jadi Muhammad Rasulullah itu dikatakan seperti ini. Makanya itu huzuan, ejekan. Hamzah di sini, hamzah huruf istifham. Awas, huruf istifham itu kemarin sudah saya sebutkan ada dua, hal dan Alif. alif. Nah, ini salah satu alif ini. Nah, hal ini hal ya, alif. Itu ya, awas. Jadi tidak bisa menjadi mubtada dia. Coba sebagai mempunyai sebagai istifham. Apa itu istifham? Suatu huruf pertanyaan. Ya, ini awas loh, huruf loh, bukan isim ya. Kalau huruf istifham ini tidak mempunyai kedudukan, nah, cuma sebagai pertanyaan saja. Hadza, ini isim isyaroh. Nah, kalau hadza tadi kemarin itu saya sebutkan. Nah, ini haknya kan harokannya panjang, ini pasti panjang. Ini huruf tanbih. Nah, ya. Saya ulangi lagi biar yang selalu mengikuti pengajian saya itu paham betul. Ini pasti harokatnya panjang itu di Al-Quran itu pasti itu. Nah, kan ini menunjukkan huruf tanbih dia. Apa itu huruf tanbih? Yaitu peringatan. Apakah ini ya, yang ini isim mausul dia. Allazi isim mausul. Isim mausul itu ada 4. Allazi contohnya, ya. Terus allati. Nah, ini untuk laki-laki, ini perempuan, dan man dan ma. Ini isim mausul. Awas ya, isim mausul itu ada 4. Saya sebutkan seperti ini, yaitu semuanya saya memberi pelajaran ini biar yang mengikuti itu loh, biar tahu apa itu isim mausul, ada berapa isim mausul. Nah, itu. Nah, isim mausul itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Allazi, allati, ini allazi untuk laki-laki mudzakkar. Ya, kalau allati itu muannas. Kalau man ini umum, man dan ma. Ini isim mausul. Ismul mausul. Ismul mausuli. Isim mausul ya. Awas ya. Alladzi, allati, man, ma. Isim mausul. Kalau isim isyarah ini ada 2, hadza dan hadhihi. Ya, isim isyarah, isim petunjuk.
zalika, itu sama itu. Ada ini zalika, ada dan zalika. Dia yang ini isim mausul menjadi khobar daripada ada ini. Awas ya. Jadi isim isyaro kalau di awal kalimat bisa menjadi mutada. Ya, alladzi ini sebagai khobar daripada hadza. Maka Allah mengutus seorang rasul. Nah, Allah ini kembali ke alladzi. Gitu ya, cara mengartikan gitu. Apakah ini yang Allah telah mengutus seorang rasul? Nah, gitu. Inilah sebagai halun daripada husuan ini. Ya, jadi wa idza, apabila mereka orang-orang kafir itu melihatkan Muhammad Rasulullah, mereka tuh menjadikan kamu itu, tidak menjadikan mereka itu kepadamu kecuali olo-olo ujuan. Ya, ujuan ini halunya mana? Apakah ini ya menunjukkan? Apakah ini yang Allah putus sebagai Rasulullah itu? Jadi ngenyek lah istilahnya, bahasa kampungan tuh ngenyek. Nah, gitu. Oh, seperti ini orangnya lah itu. Padahal Rasulullah itu betul-betul sebagai utusan Allah untuk memberi anak peringatan dan beri kabar gembira melalui Al-Qur'annya itu. Ya. Sekali lagi. Jadi huzuan di sini sebagai halun daripada ini, keterangan daripada ini. Ayat sebelumnya ini wa idza ra'auka in yattaqidunaka. Nah, illa ini istisna. Karena ini istisna mutasil, bukan munqati, dia istisna karena sama-sama manusianya. Nah, inilah huzuan ini sebagai halun daripada ayat itu, dan halun daripada huzuan sendiri yaitu ahada ini. Keterangan penjelasan daripada huzuan itu ahadzallazi ba'atsallahu rasulan. Seperti inikah Allah mengutus seorang rasul? Itu kan ngenyek istilahnya itu ya. Seperti kita orang kok dia dijadikan utusan dari Allah. Nah, itu seakan-akan kata-kata yang seperti itu namanya huzuan, cemoan. Nah, ejekan lah taruhlah gitu. Ya, saya cukupkan pada ayat nomor 41. Sekarang masuk pada ayat nomor 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna khina yarawnal azaba man adallu sabilan. Nah, ini awas, ini hati-hati betul ya. In di sini ya, awas. In ini bukan sama dengan tadi mana itu. In ini enggak sama ini. Nah, karena enggak ada ilah di sini. Nah, dan lagi tempatnya di awal kalimat. Nah, ini kalau menurut tata bahasanya ini mukhaffafah bi inna. Nah, apa itu mukhaffafah bi? Berarti ini sebetulnya ada inna. Nah, ini. Nah, inna. Nah, itu. Jadi ini huruf takkid. Kalau mengetahui ini huruf takkid mana? Ini ada lamnya namanya lam fariko. Sudah saya jelaskan periode yang terdahulu. Harus dibaca fathah ini, lam ini. Nah, ini fathah ini. Nasab natabuna. Nah, berarti ini menunjukkan in mukhaffafah bi inna. Jadi diringankan bacaannya gitu maksudnya. Nah, ini
hukum inna di sini muho nggak bisa karena gandeng dengan fiil ini. Sungguh, dari segi artinya tetap sungguh. Nah ini lam fariko ini yang menunjukkan pelaku daripada kata ini. Nah, kata ini sendiri af'alul muqarrabah. Af'alul muqarrabah itu ada 3 kemarin itu saya terus jelaskan ya. Bila yang mau mendengarkan, yang sering mengikuti pengajian saya itu harap dilihat lagi itu kata itu apa, ada berapa, disebut dinamakan af'alul muqarrabah yang dimana hampir-hampir itu ada berapa gitu. Jadi tidak saya sebutkan lagi, bukan saya tidak mau, enggak biar mengikuti pengajian saya itu harus melihat sendiri. Kada ini ada 3 diantaranya karoba lain, itu ada satunya sampai yang layu diruna sungguh benar-benar ya dia hampir ya, kada kan gimana af'alul muqarrabah hampir-hampir dia orang-orang Rasulullah itu yang diutus oleh Allah itu menyesatkan kami. Nah ini nah ini maf'ul be sebagai maf'ul be. Ini fi'il mudhari ya marfu dengan tanda rofanya dhamma itu. Sungguh mereka Rasulullah itu hampir-hampir menyesatkan kami ya an alihatina dari kesembahan kami ya, gitu. Jadi halun kedudukannya ini halun ya. Jadi cara mengartikan ya begitu. Sungguh ya dia sungguh yang Rasulullah itu hampir-hampir benar-benar menyesatkan kami dari Tuhan kami. Jadi orang-orang kafir itu terkontaminasi gitu ya. Nah, kepada penyembahan pada Tuhannya. Hampir dia itu tidak mau menyembah Tuhannya. Nah, itu. Karena ada Rasulullah itu. Laula an sobarna, nah ini awas ini. Ini laula, ini huruf tandim. Jadi peringatan dia juga apa? Anjuran, penyesalan. Nah, ini karena ada fi'il mudhari ini, fi'il mati. Kemarin saya sebutkan laula bila gandeng dengan fi'il mati, ya harusnya dimana tandim, yaitu suatu anjuran. Sekiranya kami tidak sabar, nah itu cara mengartikan alaiya atas seruan itu. Jadi Rasulullah ini dianggap menyesatkan dia dari penyembahan pada Tuhannya. Dan ya saufa ya'lamuna hina yarawnal azaba. Nah ini baru dijawab oleh Allah, mereka itu akan mengetahui sewaktu mereka itu melihat azab. Nah itu. Jadi semuanya ini dibantah oleh kalimat ini. Nah, mereka itu akan, saufa ini istiqbal ya. Dan akan gimana akan, mereka itu akan mengetahui sewaktu mereka itu orang yang mengatakan ini huzuan tadi itu ya raunal azab, sewaktu mereka melihat siksa azab itu sebagai siksa. Nah itu. Jadi sekali lagi ini adalah jawaban daripada Allah. Karena Rasulullah itu dianggap hampir-hampir dia menyesatkan tentang penyembahannya. Nah, kan dia orang kafir itu mengatakan gini, laula an sobarna alayya, sekiranya kami tidak
tidak sabar alaihi atas menyembah itu, maka oleh Allah dijawab, saufa ya'lamuna hina yarawnal azaba. Mereka tuh akan, ya, ini menunjukkan akan saufa ini ya'lamuna. Kalau udah ada saufa, mereka tuh mengetahui langsung. Nah, karena ini masih di dunia, nah, bisa, maka dikatakan saufa ya'lamuna, mereka akan mengetahui sewaktu mereka, nah kembali lagi loh, mereka melihat azab, nah, siksa pada yaumul akhir nanti. Man adallu sabilan, nah ini Allah, siapa yang paling sesat jalannya. Adallu ini isim tafdil, man ini mausul, ya, ini seperti ini. Nah itu mausul itu. Nah bisa menjadi mubtada dia. Siapa yang paling, ini isim takdir, sabilan sebagai halun daripada adallu. Nah ini man ini mausul sebagai mubtada. Siapa yang paling sesat jalannya, ini khobar mubtada. Semuanya ini sabilan sendiri sebagai halun daripada adallu. Ya gitu ya. Awas ini, hati-hati. Jadi saya sebutkan seperti ini biar yang sering mengikuti saya punya pengajian itu paham betul apa itu isim mausul, apa itu isim isaro, nah gitu ya. Itu. Jadi saya betul-betul menjelaskan seperti ini supaya ya yang sering mengikuti saya punya pengajian itu paham betul. Jadi kalau ini ayat itu dijadikan suatu bahan untuk ceramah umpamanya, harus ini seperti jelaskan seperti ini biar orang yang mendengarkan itu tidak tanya, tidak ada was-was apa benar apa tidak. Nah, itu apa itu ayat yang dibawakan itu, jelaskan itu sesuai dengan kedudukan kalimat itu biar orang yang mendengarkan itu paham betul. Ya itu. Jadi jangan sekedar untuk saya baca ayat ini umpamanya idza ra'auka yattakhidunaka illa huzuwan ahadallazi ba'atsallahu rasulan. Saya menjelaskan menurut terjemahnya. Ya orang akhirnya orang itu yaitu orang pintar apa enggak ya, kalau diartikan sesuai dengan terjemahnya saya juga bisa umpamanya orang yang mendengarkan seperti itu harus saya menjelaskan idza ini dorob. Nah, terserah itu sampean itu Pak yang mendengarkan tuh kok panjang, enggak usah pakai pikir seperti itu, jelaskan sesungguhnya idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzuwan, apabila mereka, nah itu cara mereka melihatmu, ayat takhidunaka, ya, tidak, mereka itu tidak memenuhi mengambilmu, ya, kafnya ini kembalikan kepada Rasulullah, kecuali dia itu sebagai ejekan. Nah itu cara mengartikan, jelaskan itu walaupun sampai tidak menyebutkan ida ini doro, enggak, cuma cara mengartikannya itu satu persatu yang betul-betul menurut kebutuhan yang kamu sebutkan itu. Jadi jangan langsung menurut terjemahnya, wah ini menganggap orang yang mendengarkan ceramah itu, wah orang ini cuma bisanya membaca terjemah saja, nah gitu ya. Jadi sekali lagi saya memberi pelajaran seperti ini untuk orang-orang yang sering menasihati orang-orang memakai ayat-ayat Al-Quran. Walaupun nanti ada hadisnya begini, ya sebutkan seperti itu. Kebetulan di sini tidak saya isi dengan hadisnya. Nanti
lain waktu insya Allah akan saya kasih seperti ada ayat, ada hadis. Karena ini tidak saya sebutkan hadisnya. Karena apa? Ini ayat ini tidak ada yang asbabul wurud daripada hadisnya itu. Ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pengajian saya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.